Pidato ini demikian inspiring, ya terutama bagi saya. Dan saya percaya juga bagi jutaan orang yang mendengarkannya. Dan saya sudah menyimak pidato ini berkali-kali. Kali ini saya akan cerita tentang satu ungkapan yang sebenarnya berasal dari idola saya, idola banyak orang, seorang jenius, seorang kreatif ya yang sangat sukses dan pernah menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Dia adalah seorang inovator yang bernama Steve Jobs. Sudah meninggal memang. Istilah tersebut yang ngecun di otak saya adalah tentang connect the dots atau connecting the dots. Menyambungkan titik-titik. Saya akan bacakan ya cerita tentang connect the dots dan saya berharap ini akan banyak menginspirasi kita sama-sama. Sebenarnya istilah ini atau pidato ini berasal dari sebuah pidato yang dia lakukan pada saat Steve Jobs diminta untuk sambutan dalam wisuda Universitas Stanford yang sangat terkenal itu. Ya, dan ini terjadi pada tahun 2005. Ya, pidato ini demikian inspiring, ya terutama bagi saya. Dan saya percaya juga bagi jutaan orang yang mendengarkannya. Dan saya sudah menyimak pidato ini berkali-kali. Saya tonton videonya, saya juga baca tulisan-tulisan tentang Steve Jobs, dan saya juga menonton filmnya. Silakan ya Anda simak, saya akan bacakan saja dari buku ini. Dan kita tahu bersama hal yang biasa dilakukan setiap kali meluncurkan produk-produk Apple selalu dinantikan orang ya, dan kita tahu Steve Jobs tampil sangat sederhana ya, baju turtleneck warna hitam, pakai jeans, pakai sepatu cat. Tapi justru dari kesederhanaan itulah yang merupakan kekuatan dari seorang Steve Jobs. Dan pidato itulah sekali lagi yang melahirkan istilah connect the dots. Jobs menceritakan kisah hidupnya yang getir sejak lahir. Tidak sejahtera saat remaja, terpaksa berhenti kuliah, dan kehilangan perusahaan yang didirikannya sendiri. Peristiwa-peristiwa yang awalnya begitu pahit, namun kemudian berubah menjadi emas. Begitu dia menyadari betapa pentingnya kejadian pahit itu. Lucu ya. Jadi kesuksesan dia justru dia klaim, dia katakan didasari oleh kejadian-kejadian pahit yang mengecewakan, yang membuat dia merasa gagal pada saat itu. Itulah yang disebut dengan titik-titik yang kemudian terhubung sehingga dia menjadi Jobs pada puncak karirnya. Menurutnya, ia tidak akan mencapai posisi di puncak karirnya tanpa melalui titik-titik kepahitan itu. Apa yang dimaksud? Jobs memang tidak lulus kuliah. Dia drop out dari Reed College hanya 6 bulan setelah kuliah. Tapi bukan berarti dia mengabaikan kuliah. Salah itu. Tidak juga bermakna dia berhenti belajar. Dia drop out karena keterbatasan dana. Dia merasa bersalah karena sudah menguras seluruh tabungan keluarga angkatnya. Dia berpikir kalau terus kuliah maka akan lebih membebani orang tuanya itu. Apalagi biaya kuliahnya sangat tinggi. Bukan karena dia bodoh dan nilai-nilai akademis yang buruk, lalu dia drop out. Bukan. Bahkan setelah drop out, dia masih melanjutkan belajar di kampusnya secara diam-diam. Dia pilih mata kuliah yang memang dia sukai, yang ternyata sangat bermanfaat baginya di kemudian hari. Apa itu? Kita lanjutkan ya. Hal ini penting saya tekankan karena banyak orang menelan mentah-mentah bahwa fakta DO-nya berapa orang sukses dari bangku kuliah, seperti halnya juga Bill Gates, sehingga ada yang menyimpulkan kalau mau sukses drop out kuliah. Itu salah. Jadi itu adalah kesimpulan yang sangat konyol. Ya, sampai ada yang menyimpulkan secara konyol tidak perlu kuliah untuk menjadi orang sukses. Dengan menunjukkan bukti orang-orang sukses dan menjadi kaya tanpa lulus kuliah. Dan di Indonesia berapa konglomerat juga bukan lulusan-lulusan atau graduate dari sekolah-sekolah tinggi. Jadi sekali lagi itu adalah fakta pengambilan kesimpulan yang terlalu gamblang. Bukan begitu konsepnya. Kuliah itu tetap penting. Kuliah itu adalah salah satu proses belajar. Salah satu tempat belajar terbaik adalah di bangku kuliah. Di luar bangku kuliah juga ada tempat belajar terbaik, yaitu sekolah kehidupan yang saya mengatakannya sebagai School of Sorrow atau sekolah penderitaan. Yang nanti akan saya terangkan ya selanjutnya. Anda tidak boleh berhenti belajar untuk meraih kesuksesan. Belajar adalah proses yang tidak terbatas waktu. Banyak orang lupa atau tidak ngeh bahwa Bill Gates dan Steve Jobs
terus-menerus belajar selama hidupnya. Belajar dari banyak pihak dan belajar dari kehidupan. Bahkan mereka lebih keras belajar setelah tidak lagi berada di bangku kuliah secara formal. Dalam pidato itu, Jobs juga melambungkan satu kalimat mutiara yang kemudian menjadi khasnya, yaitu stay hungry, stay foolish. Tetaplah merasa lapar dan tetaplah merasa bodoh. Setiap orang memang harus selalu memiliki cara pandang, tetapi tetap merasa kurang dalam hal apapun, sehingga punya keinginan kuat untuk memenuhinya, bukan? Bodoh dan lapar adalah situasi konkret dari kondisi kurang tersebut. Jangan sok tahu, tapi tetaplah merasa tidak banyak tahu. Tetaplah merasa lapar, lapar dalam berprestasi, lapar dalam berkarya, lapar dalam mencari ilmu pengetahuan, dan lapar secara ekonomi, sehingga tetap mempunyai cita-cita besar untuk menjadi sukses dan kaya. Dia memang manusia yang fair dengan menyebutkan bahwa kalimat stay hungry, stay foolish itu ternyata bukan berasal dari dirinya. Nanti di akhir dari video ini saya akan sampaikan dari siapakah Steve Jobs mendapatkan ungkapan stay hungry, stay foolish yang diidentikan selalu dengan Steve Jobs. Begitu banyak orang terinspirasi oleh pidato Jobs tersebut, termasuk saya. Apalagi ketika saya mengalami apa yang juga dialami oleh Jobs. Itulah yang melatar belakangi kenapa akhirnya saya tertarik untuk menulis sebuah buku yang berjudul Connecting the Dots. Pada level yang berbeda, saya jalani hidup yang sama seperti Steve Jobs. Berasal dari keluarga miskin dan kemudian mengalami banyak sekali kegagalan-kegagalan, dipecat dari perusahaan yang atau instansi yang kita pimpin, dan sebagainya, dan sebagainya. Saya akan bacakan teks dari pidato Steve Jobs pada tanggal 14 Juni 2005 di wisuda Universitas Stanford di Amerika Serikat. Katanya begini, saya merasa terhormat berada bersama Anda hari ini pada hari wisuda dari salah satu universitas terbaik di dunia. Saya tidak pernah lulus kuliah. Sejujurnya, baru saat inilah saya merasakan suasana wisuda. Hari ini saya ingin menyampaikan 3 cerita pengalaman hidup saya. Ya, hanya 3. Cukup 3. Cerita pertama adalah tentang menghubungkan titik-titik atau apa yang disebut dengan connecting the dots. Saya drop out dari Reed College setelah 6 bulan kuliah, tapi saya tetap ada di sana selama 18 bulan atau lebih sebelum saya benar-benar berhenti. Jadi, kenapa saya drop out? Kisahnya dimulai sebelum saya lahir. Ibu kandung saya adalah seorang mahasiswi yang menikah muda. Dia memutuskan untuk memberikan saya kepada seorang untuk diadopsi. Ya, dia bertekad bahwa saya harus diadopsi oleh keluarga sarjana. Akhirnya, saya direncanakan diadopsi setelah lahir oleh seorang pengacara dan istrinya. Tetapi, pada saat saya lahir, keluarga itu batal mengadopsi karena ingin bayi perempuan. Orang tua saya yang sekarang, yang kemudian mengadopsi saya, sebenarnya ada di daftar urut berikutnya. Mendapatkan telepon larut malam dari seseorang. Kami punya bayi laki-laki yang batal dipungut. Apakah Anda berminat? Mereka menjawab tentu saja. Ibu kandung saya lalu mengetahui bahwa ibu angkat saya tidak pernah lulus kuliah dan ayah angkat saya bahkan tidak tamat SMA. Ibu saya menolak untuk menandatangani surat adopsi. Tetapi sikapnya melunak berapa bulan kemudian setelah orang tua angkat saya ini berjanji akan menyekolahkan saya sampai perguruan tinggi. Itu janjinya. Dan 17 tahun kemudian saya pun kuliah. Tapi saya memilih universitas yang hampir sama mahalnya dengan Stanford. Sehingga seluruh tabungan orang tua angkat saya habis untuk biaya kuliah. Setelah 6 bulan, saya tidak bisa melihat manfaat kuliah. Saya tidak tahu apa yang ingin saya lakukan dalam hidup dan tidak tahu bagaimana kuliah akan membantu saya menemukannya. Saya juga sudah menghabiskan seluruh tabungan yang dikumpulkan orang tua angkat saya seumur hidup mereka. Jadi, saya memutuskan untuk berhenti kuliah. Dan saya yakin itulah keputusan terbaik saya saat itu. Rasanya menakutkan pada saat itu. Namun sekarang saya menyadari bahwa itu adalah salah satu keputusan terbaik yang pernah saya buat. Begitu drop out, saya bisa berhenti mengambil kelas wajib yang tidak menarik minat saya. Belum tentu menarik. Dan mulai menekuni hal-hal sesuai dengan minat saya. Masa itu memang tidak menyenangkan. Saya tidak punya kamar kos, sehingga menumpang tidur di kamar teman-teman. Saya tukarkan botol Coca-Cola untuk mendapatkan 5 sen.
dan ditabung untuk membeli makanan. Saya berjalan 7 mil melintasi kota setiap minggu malam untuk mendapatkan satu porsi makanan enak di kuil Hare Krishna. Saya menikmatinya dan banyak yang saya temui saat itu karena rasa ingin tahu dan intuisi ternyata kemudian sangat berharga. Saya beri Anda satu contoh. Reed College pada waktu itu dikenal sebagai penyelenggara pendidikan kaligrafi terbaik di dunia ini. Semua poster dan setiap stiker di seluruh penjuru kampus disajikan dengan kaligrafi indah. Karena sudah drop out, saya tidak harus mengikuti perkuliahan normal, bukan? Saya memutuskan untuk mengambil kelas kaligrafi saja dan belajar bagaimana melakukan hal seindah itu. Saya belajar tentang huruf serif dan sans serif, membuat variasi antar kombinasi huruf yang berbeda, dan tentang membuat tipografi yang hebat. Hal itu indah, bersejarah, dan artistik yang tidak dapat diuraikan oleh ilmu pasti. Saya sangat tertarik. Tidak pernah terpikir bahwa hal ini akan dapat saya terapkan dalam hidup di kemudian hari. Namun 10 tahun kemudian, ketika kami mendesain komputer Macintosh yang pertama, ilmu itu sangat bermanfaat. Kami merancang itu semua ke dalam Mac. Itu adalah komputer pertama dengan tipografi yang indah. Dan seandainya saya tidak drop out dan tidak mengambil kelas kaligrafi, Mac tidak akan memiliki multi tipografi atau font yang berjarak proporsional. Dan karena Windows menjiplak Mac, kemungkinan tidak ada PC yang seperti saat ini. Seandainya saya tidak drop out, saya tidak akan mengambil kelas kaligrafi. Dan PC tidak akan memiliki tipografi yang indah seperti saat ini. Tentu saja tidak mungkin menerawang hal itu sewaktu saya kuliah dulu, bukan? Tapi hal itu sangat jelas 10 tahun kemudian. Sekali lagi, Anda tidak mungkin menghubungkan titik-titik pengalaman Anda ke masa depan. Anda hanya bisa melakukannya dengan merenungkan apa yang terjadi. Jadi, Anda harus percaya bahwa titik-titik pengalaman Anda bagaimanapun akan terangkai di masa mendatang. Anda harus percaya pada sesuatu. Intuisi, takdir, kehidupan, karma, apapun. Pendekatan ini tidak pernah mengecewakanku dan telah membuat banyak perbedaan dalam kehidupan saya. Itu cerita saya pertama. Cerita kedua saya adalah tentang cinta dan kehilangan. Saya dulu beruntung. Saya telah menemukan apa yang saya sukai sejak masih muda. Steve Wozniak atau biasa saya panggil Woz, dan saya memulai Apple di garasi orang tua saya ketika saya berusia 20 tahun. Kami bekerja keras dan dalam 10 tahun Apple berkembang dari hanya kami berdua di garasi menjadi perusahaan bernilai $2 miliar dengan 4.000 karyawan. Kami baru meluncurkan produk terbaik Macintosh setahun sebelumnya dan saya baru menginjak usia 30 tahun saat itu. Tapi kemudian saya dipecat. Bagaimana mungkin Anda dipecat oleh perusahaan yang Anda dirikan? Ya, seiring pertumbuhan Apple, kami merekrut orang yang saya pikir sangat berkompeten untuk menjalankan perusahaan. Pada tahun pertama atau lebih hal itu berjalan lancar. Tapi kemudian visi kami mengenai masa depan berbeda dan kami sulit cocok. Ketika itu, Dewan Direksi memihak dia. CEO yang baru maksudnya. Jadi pada usia 30 tahun, saya tertendang. Beritanya ada di mana-mana. Apa yang menjadi fokus seluruh kehidupan saya telah menguap dan itu sangat menyakitkan. Saya benar-benar tidak tahu mau melakukan apa untuk berapa bulan. Saya merasa telah menjatuhkan beton yang kemudian menimpa saya sendiri. Saya menemui David Packard dan Bob Noyce, lalu mencoba meminta maaf atas kekacauan yang begitu buruk. Saya terpikir untuk lari meninggalkan dunia teknologi informasi. Tapi perlahan sesuatu mulai muncul pada diri saya. Saya tidak peduli soal pemecatan itu. Bahkan kemudian dipecat dari Apple menjadi suatu hal terbaik yang pernah terjadi kepada diri saya. Percayalah, kebanggaan akan kesuksesan telah digantikan oleh semangat untuk memulai kembali. Hal itu memacu saya memasuki masa-masa paling kreatif dalam hidup saya. Selama 5 tahun berikutnya, saya mendirikan perusahaan bernama Next dan masuk ke perusahaan lain bernama Pixar. Lalu saya jatuh cinta dengan wanita istimewa yang kemudian menjadi istri saya. Pixar bertumbuh menjadi perusahaan yang menciptakan film komputer animasi pertama di dunia, yaitu Toy Story. Sekarang Pixar merupakan studio
animasi paling sukses di dunia. Peristiwa luar biasa terjadi kemudian. Apple membeli Next. Saya pun kembali ke Apple. Teknologi yang kami kembangkan di Next menjadi jantung bagi kebangkitan kembali Apple. Selain itu, Lauren dan saya memiliki keluarga yang luar biasa. Saya yakin takdir di atas tidak terjadi bila saya tidak dipecat dari Apple. Obat memang pahit, namun sebagai pasien saya memerlukannya. Terkadang kehidupan memukul kepala Anda dengan batu bata. Jangan kehilangan keyakinan. Saya yakin bahwa satu-satunya membuat saya terus berusaha adalah karena saya menyukai apa yang saya lakukan. Anda harus menemukan apa yang Anda sukai. Dan itu berlaku baik untuk pekerjaan maupun percintaan Anda. Pekerjaan akan menghabiskan sebagian besar hidup Anda. Satu-satunya cara untuk benar-benar puas adalah melakukan apa yang Anda percayai sebagai pekerjaan besar. Dan satu-satunya cara melakukan pekerjaan yang besar adalah bila Anda menyukai apa yang Anda kerjakan. Jika Anda belum menemukannya, teruslah mencari. Jangan merasa puas. Sebagaimana semua hal yang melibatkan perasaan, Anda akan tahu bila Anda telah menemukannya. Teruslah mencari sampai ketemu. Jangan puas dulu. Cerita saya yang ketiga adalah tentang kematian. Ya, tentang kematian. Ketika umur 17 tahun, saya pernah membaca sebuah pepatah kira-kira seperti ini. Jika Anda hidup setiap hari bagaikan pada hari terakhir, Anda akan sampai pada sesuatu yang benar. Pepatah itu sangat mengesankan bagi saya. Sejak saat itu, selama 33 tahun, ketika bercermin setiap pagi, saya selalu bertanya kepada diri sendiri, jika hari ini adalah hari terakhirku, ya hari terakhir dalam hidup saya, apa yang akan saya lakukan? Mengingat kematian adalah cara ampuh untuk membantu saya melakukan pilihan tepat dalam hidup, sebab hampir segalanya, harapan, kebanggaan, ketakutan akan kekacauan atau kegagalan akan hilang begitu menghadapi kematian. Yang tersisa hanyalah yang benar-benar penting. Mengingat mati adalah cara terbaik yang saya tahu untuk menghindari jebakan pikiran bahwa Anda akan kehilangan sesuatu. Anda harus seperti telanjang, tidak punya apa-apa sehingga tidak ada alasan untuk tidak menurutin kata hati Anda. Sekitar setahun yang lalu, saya didiagnosis mengidap kanker. Saya menjalani scan pukul 7.30 pagi dan hasilnya jelas menunjukkan saya memiliki tumor pankreas. Saya bahkan tidak tahu apa pankreas itu. Para dokter mengatakan kepada saya bahwa hampir pasti jenis kanker yang tidak dapat disembuhkan. Harapan hidup saya tidak lebih dari 3 sampai 6 bulan lagi. Dokter menyarankan saya pulang ke rumah dan membereskan segala urusan. Suatu isyarat dokter agar saya bersiap mati. Anda harus menjelaskan segalanya kepada anak-anak. Apa yang saya pikirkan bagi mereka 10 tahun ke depan, saya harus mempersiapkannya hanya dalam beberapa bulan tersisa. Semua harus siap. Keluarga dapat menerima dengan pasrah dan saatnya Anda harus mengatakan selamat tinggal. Saya hidup dengan diagnosis itu sepanjang hari. Ketika itu, saya harus melakukan biopsi. Mereka memasukkan endoskopi ke tenggorokan, melalui perut dan ke dalam usus, menaruh jarum ke pankreas dan mengambil beberapa sel dari tumor. Saya dibius, namun istri saya yang ada di sana mengatakan bahwa ketika melihat selnya di bawah mikroskop, para dokter itu menangis. Ternyata tumor itu adalah bentuk kanker pankreas yang sangat jarang tapi dapat disembuhkan dengan operasi. Saya dioperasi dan saya baik-baik saja sampai sekarang. Ini adalah saat terdekat saya dengan kematian dan saya harap itulah yang terdekat untuk beberapa dekade lagi. Setelah melalui pengalaman tersebut, sekarang saya bisa katakan dengan yakin kepada Anda bahwa bila kematian itu berguna tetapi murni dalam konsep pengetahuan. Tidak ada yang ingin mati, bahkan orang ingin masuk surga pun tidak ingin mati dulu untuk mencapainya. Namun kematian pasti menemui kita semua. Tidak ada yang bisa mengelak dan memang harus demikian karena kematian adalah buah terbaik dari kehidupan. Ini adalah siklus hidup. Mengeluarkan yang lama untuk memberi jalan bagi yang baru. Saat ini Anda adalah yang baru. Tapi suatu hari nanti tidak terlalu lama lagi dari sekarang, Anda secara bertahap akan menjadi tua dan harus dikeluarkan. Maaf bila terlalu dramatis, tetapi begitulah adanya. Waktu Anda terbatas. Jadi jangan sia-siakan menjalani hidup orang lain. Jangan terberangkap dengan dogma, yaitu hidup bersandar pada hasil pemikiran orang lain. Jangan biarkan pendapat orang lain menenggelamkan suara hati Anda. Dan yang terpenting, miliki keberanian untuk mengikuti kata hati dan intuisi Anda sendiri. Seolah-olah mereka sudah tahu Anda akan menjadi apa.
Jadikan pendapat orang lain itu pada urutan kedua. Ketika saya masih muda, ada satu buku hebat yang berjudul The Whole Earth Catalog, yang merupakan salah satu buku pintar generasi saya. Buku itu ditulis oleh Stuart Brand yang tinggal tidak jauh dari sini, yaitu di Menlo Park. Dia membuat buku itu sedemikian menarik dengan sentuhan puitisnya. Waktu itu, akhir tahun 1960-an, sebelum era komputer dan publikasi digital, jadi semuanya dibuat dengan mesin tik, gunting, dan kamera Polaroid. Seperti Google dalam bentuk kertas, 35 tahun sebelum kelahiran Google. Isinya idealis, padat dengan ketikan, rapi, dan ungkapan hebat. Stuart dan timnya sempat menerbitkan beberapa edisi The Whole Earth Catalog. Pada akhir hidupnya, mereka membuat edisi terakhir. Saat itu pertengahan tahun 1970-an, dan saya masih seusia Anda. Di sampul belakang edisi terakhir itu, ada satu foto jalan pedesaan di pagi hari, seperti yang Anda lalui jika Anda suka bertualang. Di bawahnya ada kata-kata, stay hungry, stay foolish. Tetaplah merasa lapar, tetaplah merasa bodoh. Kalimat itu adalah pesan perpisahan mereka. Saya selalu mengharapkan diri saya begitu. Sekarang, karena Anda akan lulus untuk memulai kehidupan baru, saya harapkan Anda juga akan selalu merasa begitu. Stay hungry, stay foolish. Tetaplah merasa lapar, tetaplah merasa bodoh. Terima kasih banyak untuk semuanya. Steve Jobs. Ya, pidato Steve Jobs ini tentang connecting the dots dan stay hungry, stay foolish, pernah kehilangan, itulah yang melandasin saya untuk menulis buku Connect the Dots. Dari pengalaman ini, dari buku ini, di mana saya juga banyak mengalami kekecewaan, dipecat, kalah pilkada 3 kali, lahir dari keluarga miskin, gagal untuk masuk fakultas kedokteran yang saya idam-idamkan, dan pengalaman-pengalaman buruk lain, berkali-kali ditipu dalam bisnis. Itu adalah rangkaian-rangkaian kepahitan, rangkaian-rangkaian kekecewaan yang sebenarnya menjadi kunci sukses seperti yang saya alami sekarang. Apa yang saya ingin sampaikan? Saya akhirnya menulis buku Connect the Dots. Ya, dalam beberapa hari ini akan mulai beredar. Silakan Anda nikmati dan belajar. Saya hanya ingin menyampaikan bagaimana kita belajar mengambil hikmah dari kegagalan dan kekecewaan pada masa lalu. Jadi kalau Anda mengalami kegagalan, mengalami kekecewaan, percayalah, kita harus berdoa, kita harus yakin bahwa Allah, Tuhan Sang Pencipta, kemungkinan besar ya menciptakan atau menyiapkan skenario, menyiapkan rencana yang lebih baik untuk kita. Rencana terbaik kita belum tentu sama dengan rencana terbaik Tuhan. Rencana terbaik Tuhan belum tentu sama dengan rencana terbaik kita. Inilah saya katakan connect the dots, rahasia tersembunyi mencapai sukses.